Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih setia bersama saya, Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Kita akan lanjutkan kajian hadis Ramadan yang akan kita akses melalui aplikasi Hadis Ramadan, memaksimalkan ibadah Ramadan melalui tadabbur hadis-hadis Rasul. Bagi Anda yang belum punya aplikasinya, silakan saja langsung download di Play Store, kemudian ketik Pusat Kajian Hadis, lalu pilih aplikasi hadis-hadis Ramadan. Bagi yang sudah punya, mari kita buka saja langsung aplikasinya. Dan kalau sudah terbuka, kita akan klik kajian utama. Ya, kita akan bahas tentang hadis yang berhubungan dengan safar ketika berpuasa. Ya, kita lihat judulnya. Kalau sudah ketemu, ya kita klik puasa saat safar. Silakan diklik. Kemudian kita akan bacakan hadis dari Imam Bukhari rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala, haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Humaid at-Tawil an Anas bin Malik qala kunna nusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-saimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas saim. Iya, kita akan baca terjemahnya dulu. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Humaid at-Tawil dari Anas bin Malik berkata, kami pernah bepergian atau bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka, dan yang berbuka juga tidak mencela yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari 1811. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa syariat Islam itu ya ada yang disebut dengan rukhsah, yaitu keringanan. Ya, misalnya ketika kita tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka rukhsahnya, keringanannya adalah kita boleh sholat sambil duduk. Kemudian sambil duduk tidak bisa, maka juga bisa sholat sambil berbaring dan seterusnya. Begitupun ketika kita ingin berwudu, namun tidak ada air ya dengan syarat tertentu, maka kita boleh bertayamum. Begitu juga dengan sholat jamak dan qashar. Artinya sholat kita boleh kita jamak, kita gabung dua waktu menjadi satu waktu, entah di awalnya atau di akhirnya, atau dengan mengqashar, meringkas jumlah rakaat yang jumlahnya 4 menjadi 2 rakaat. Ya, ketika kita sedang melakukan safar, berpergian, ya. Kemudian juga dalam kaitannya dengan puasa, kita juga boleh dalam keadaan safar memilih antara tetap berpuasa maupun tidak berpuasa. Kan tadi dijelaskan oleh sahabat bahwa ketika sahabat berpergian bersama Rasulullah, ada yang berpuasa juga ada yang tidak berpuasa. Namun satu sama lain tidak saling mencela. Artinya disinilah kebolehan orang ketika safar untuk tidak berpuasa, dengan memperhatikan ya poin-poin yang akan kita bahas saat ini. Ya, baik. Orang yang dalam keadaan safar itu bisa tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa dengan poin berikut. Ya, yang pertama, jarak safar yang memperbolehkan musafir untuk tidak berpuasa adalah setara dengan jarak di mana orang boleh mengqashar sholat, yaitu minimal 88,74 km atau paling tidak 89 km gitu ya. Nah, perjalanannya juga sebagaimana dimaksud adalah perjalanan yang bukan bertujuan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih, kalau sebelum Idul Fitri biasanya banyak di antara warga kita yang pulang kampung ya, pulang ke kampung halaman, disebut juga dengan safar. Yang jaraknya relatif ya, bisa juga mencapai jarak yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, kemudian poin yang kedua, boleh tidak berpuasa jika perjalanan dimulai pada malam hari. Jika perjalanan dimulai pada malam hari sebelum masuk waktu subuh dan sudah melewati kampungnya. Ya, jika berangkatnya setelah subuh, maka musafir masih dihitung mukim dan tetap wajib berpuasa di hari itu walaupun perjalanan safarnya jauh. Jika di tengah perjalanan mengalami sakit dan berpotensi mudarat, ya, jika bertahan untuk puasa, maka boleh berbuka dan diqadha di bulan lain selain bulan Ramadan di hari yang tidak ada larangan puasa. Jadi begini maksudnya, kalau misalnya kita ingin memilih tidak berpuasa ketika safar, maka syaratnya adalah melakukan perjalanan dimulai pada malam hari.
Jadi dengan meninggalkan rumah ya dan kampung kita ya itu maka kita dikatakan sudah bersafar, niat safar ya. Kemudian dilakukan perjalanan setelah waktu malam hari. Nah, waktu malam hari sebelum waktu subuh. Jadi waktu subuh itu kita sudah berada di perjalanan. Nah, di saat itulah boleh kita untuk memilih tidak berpuasa. Tetapi jika berangkatnya setelah melewati waktu subuh, kita masih di rumah nih, ya, habis salat subuh kita masih di rumah, kemudian kita berangkat, maka kita dalam kondisi mukim saat itu sebelum berangkat. Nah, karena mukim, maka tidak ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya, maka ketika sudah masih mukim di rumah, kemudian kita baru niat safar, baru berjalan begitu, setelah waktu masuk subuh, maka kita tetap wajib berpuasa. Nah, tapi kalau misalnya dengan berpuasanya kita saat itu dan ternyata memang tidak kuat misalnya karena perjalanan sangat jauh, ya macetnya yang sangat panjang, ya sehingga memudahkan kita untuk lapar dan kalau diteruskan misalnya terjadi hal-hal yang mudarat pada diri kita, maka di situ kita dibolehkan untuk berbuka. Tapi syaratnya tadi ya harus berpuasa dulu semaksimal mungkin. Kalau mudarat maka boleh untuk memilih tidak berpuasa di saat itu. Nah, kemudian poin selanjutnya, jika sudah sampai tujuan di tempat tujuan dan bermukim, sudah sampai di kampung halaman, kemudian dia bermukim di situ, maka kewajiban berpuasa Ramadan kembali seperti semula. Artinya tidak ada rukhsah untuk tidak memilih tidak puasa karena sudah sampai tujuan, kemudian juga bermukim. Ya, demikian hal-hal penting yang berkaitan tentang puasa saat safar atau boleh memilih tidak berpuasa di saat safar dengan kondisi-kondisi yang telah kami jelaskan. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada saudara kita yang mudik, silakan mudik ya, pulang kampung halaman, bersilaturahmi dengan keluarga di rumah, dengan orang tua dan dengan sanak famili yang lainnya, dan semoga kita semua senantiasa bisa mendapatkan pahala puasa Ramadan dan ibadah lainnya dengan maksimal. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini ya, kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga ya lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus hingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.